Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Sungguh Engkau tahu tak ada yang tersembunyi, yang tersembunyi lebih dari kata, lebih dari kata. Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia, Kau setia memulihkanku. Amin. Sungguh Engkau tahu tak ada yang tersembunyi Bapa. Tersembunyi lebih dari kata, lebih dari kata. Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Amin. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Sungguh Engkau tahu tak ada yang tersembunyi bagimu Yesus. Tersembunyi, haleluya, lebih dari kata. Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Amin. Kau setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Kau Tuhan penolong di hidup, kekuatanku Bapa, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu Yesus. Amin. Kau setia Tuhan.
Engkau setia memulihkanku Yesus. Haleluya Yesus. Hidupku muliakan nama-Mu Bapa. Rahmat-Mu menaungi hidupku Yesus. Amin. Kau setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kami serahkan kepada Bapak Gembala. Mana
kasih ya Tuhan untuk kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Shalom. Puji nama Tuhan, sukacita yang luar biasa kalau kita ada bersama-sama pada kesempatan petang hari ini, kita boleh bersama memuliakan dan memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu tema, membangun area bebas khawatir. Kayak bangunan aja ya, membangun area. Bukan area bermain, bukan area bertamasya, tetapi area bebas khawatir di dalam diri kita. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya tanpa terasa kita sudah berapa bulan menjalani masa pandemi ini, dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 7 bulan sudah berlalu. Berita kemarin saya mendapatkan satu berita bahwa memasuki bulan yang ke-7 diperkirakan Indonesia memasuki masa resesi. Itu kalau kita mendengar itu akan membuat kita khawatir. Perubahan zaman, perubahan situasi yang mendadak karena pandemi ini akan membuat kita khawatir. Membuat kita, banyak orang menderita, tiba-tiba kehilangan pekerjaan, tiba-tiba dalam suasana yang sukar untuk bekerja. Kemarin saya mengikuti doa puasa regional wanita bijak, walaupun secara virtual atau secara online. Dimulai juga kalau kita ibadah ya sama, cuma lewat online. Kita bernyanyi bersama sukacita, ada firman Tuhan, dan tiba saatnya ada sharing. Saya tuh sekarang tuh IT itu ya, media massa itu sungguh luar biasa. Saya jadi terkagum-kagum di dalam Zoom itu ternyata bisa dibuat ruang-ruang kita bisa sharing 4 orang gitu ya. Nah, ketika saya dengan kelompok saya berbagi di dalam ruangan itu, di Zoom itu, kan kita kalau Zoom itu di laptop bisa lihat semuanya nyanyi sukacita. Ketika kita sudah mendengar firman dan berbagi, nah ada seorang ibu yang membagikan, ada satu ibu lagi. Ternyata karena pandemi ini suami mereka kehilangan pekerjaan, mereka ada dalam masa yang sulit, mereka masih menyekolahkan anak mereka, ada lagi yang masih sekolah tapi bekerja di luar kota, banyak kekhawatiran. Dan ketika mereka mengungkapkan isi hati, berbagi, share itu ya, air mata bercucuran ya. Walaupun saya tidak ada di dekatnya, kalau kita wanita bijak camp gitu kan bisa memberikan empati dengan memeluk, memegang tangannya, apa dipuk-puk pundaknya begini ya. Ibu, Tuhan memberi kekuatan. Tapi walaupun dengan virtual, dengan di depan laptop saya bisa merasakan, saya berikan kekuatan dengan yang lain. Sungguh karena hal ini, situasi yang seperti ini yang membuat mereka khawatir. Ya, saya juga percaya sama Tuhan, tetapi rasanya dengan situasi yang ada saat ini itu sungguh-sungguh kaget istilah ya, tiba-tiba mengalami masa seperti itu. Dan juga saat ini kita mau belajar tentang membangun, bagaimana kita membangun area bebas khawatir. Saya tidak tahu ya Bapak Ibu, mungkin di sini nyanyi sukacita, tetapi di dalam hati seperti saya lihat di laptop itu semua sukacita, tetapi ketika berbagi di ruang Zoom meeting bisa bercucuran air mata, banyak bebannya. Saya tidak bisa melihat isi hati Bapak Ibu, tapi Tuhan tahu. Firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita kembali untuk kita membangun area bebas khawatir. Kita akan membuka ayat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Ini terjemahan yang lain ya, yang tidak terjemahan baru. Saya akan bacakan yang sudah ada di situ saja. Damai sejahtera
kutinggalkan bersamamu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, bukan seperti yang dunia berikan, yang aku berikan kepadamu. Ada tulisan yang merah, jangan biarkan hatimu gelisah ataupun gentar. Damai sejahtera ada berhubungan dengan hati gelisah ataupun gentar. Karena kalau hati gelisah, hati gentar, hati takut tidak akan merasakan damai sejahtera. Nah, Tuhan Yesus ketika mengatakan ini kepada murid-muridnya, dia sudah tahu ya, sebentar lagi dia akan menderita, disiksa, disalib, bagaimana dia akan dihina, dicaci maki, bahkan akan mati disalibkan. Tetapi itu tidak mempengaruhi dia untuk tetap memberikan kabar baik. Dia mengatakan pada murid-muridnya, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Ya, kalau kita tahu sebentar lagi kita akan mati dengan cara yang seperti ini, tentu kita akan ada di situasi yang sangat sulit ya. Tetapi tidak dengan Tuhan. Kita boleh berkata, lah itu kan Tuhan Bu Ika, iya. Tapi Tuhan Yesus tuh ketika menjadi manusia dia juga 100% manusia ya. Tapi dia percaya Allahnya tidak akan meninggalkan dia. Karena sumber damai sejahtera itu asalnya dari dalam, tidak dipengaruhi oleh situasi yang ada di luar. Walaupun dia tahu ya akan ada orang-orang yang mencaci, bahkan akan menghakimi atau membunuh dia. Tapi damai sejahtera tetap ada di dalam Tuhan Yesus dan dia berkata, aku tinggalkan padamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya apa sih damai sejahtera itu? Sebagai ilustrasi seperti ini. Tolong slide-nya. Iya, apa itu damai sejahtera? Nah, ada suatu perlombaan melukis. Nah, di dalam perlombaan itu dikisahkan, lukiskanlah suasana damai sejahtera. Ada yang menggambar pegunungan dengan matahari yang terbit. Ada yang menggambar petani di sawah sedang menyangkul dan padi-padi yang menguning, yang sebagian sudah dipanen dan menguning, ada yang membajak. Ada juga satu orang yang menggambar burung. Ini cari di internet tapi nggak ada ya yang seperti yang diilustrasi ini. Yaitu burung yang berdiri di atas batu karang, di sekitarnya ada deburan ombak, tetapi dia berkicau. Kira-kira pemenangnya yang mana untuk menggambarkan damai sejahtera? Kalau lihat yang ijo-ijo, damai gitu ya udah biasa ya. Lihat matahari terbit, indah, suasananya damai, itu sudah biasa. Tapi ketika ada deburan ombak yang menghantam batu karang, ada seekor burung yang sedang berkicau. Itu luar biasa. Mau menggambarkan apa? Mau menggambarkan walaupun di sekitarnya itu deburan ombak itu bisa saja kena dia dan akan menghanyutkan, tapi dia tetap berdiri di batu karang itu, dia tetap berkicau. Jadi suasana itu di luar, di sekitar burung itu tidak menghalangi burung itu untuk tetap berkicau. Itu gambaran tadi yang saya sampaikan tentang suasana damai sejahtera itu ya. Damai sejahtera itu tidak dipengaruhi dengan situasi yang ada di sekitar kita, tapi karena damai sejahtera itu berasal dari dalam. Nah, itu juga yang boleh saya bagikan kepada Bapak Ibu, berkat yang saya terima kemarin saya doa puasa. Sukacita Tuhan itu kekuatanku ya. The joy of the Lord is my strength ya. Kekuatan yang dari Tuhan
itu yang menjadi sukacita kita, ya, sukacita yang dari Tuhan menjadi kekuatan kita. Coba kita akan bersama-sama melihat Mazmur 37 ayat yang keempat. Di sini tidak ada, tolong di slide-nya dicarikan atau Bapak Ibu boleh melihat Alkitab masing-masing. Mazmur pasal 37 ayat yang keempat. Saya akan bacakan, sudah. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saya ulangi, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Firman Tuhan ini berkata, ya, apa yang diinginkan hatimu akan diberikan oleh Tuhan. Namun sebelumnya tadi ada kata apa? Bergembiralah, ya, bergembiralah di dalam Tuhan, bergembiralah karena Tuhan, bergembiralah. Kita bergembira dulu. Lah kok iso situasi seperti ini kok kita disuruh bergembira? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sumber sejahtera itu yaitu Tuhan sendiri, keluar dari hati kita. Kalau Tuhan sumber sukacita kita, kita akan menghadapi apapun yang kita alami saat ini itu tidak dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Kita tahu kebenaran Tuhan bersama dengan kita, dan itu yang akan memampukan kita. Nah, caranya bagaimana? Bagaimana caranya supaya damai sejahtera Tuhan tetap ada di dalam diri kita? Tadi dikatakan bergembiralah dulu, ya. Untuk bisa bergembira itu terus bagaimana, ya? Selanjutnya tadi, terus slide-nya, bagaimana caranya supaya damai sejahtera Tuhan tetap ada dalam diri kita, ya, sehingga kita memperoleh yang dijanjikannya. Tadi Mazmur, ya, gembirau maka kamu akan mendapatkan yang diinginkan hatimu. Nah, bagaimana caranya supaya kita gembira di tengah situasi yang seperti ini? Yang pertama adalah selanjutnya jaga hati dari rasa takut dan khawatir. Jaga, nih, membangun area bebas khawatir. Hati ini harus dijaga, ya. Hari ini harus dijaga dari apa? Dari rasa takut dan khawatir. Karena apa? Karena anugerah Tuhan mengalir ke daerah yang bebas takut dan khawatir. Kalau air mengalir itu kan akan lancar kalau tidak ada hambatannya. Anugerah Tuhan itu akan mengalir ke dalam hidup kita kalau tidak ada hambatannya. Yang seringkali menjadi hambatannya apa? Yaitu tadi rasa takut dan khawatir itu seperti sumbatan yang menghalangi anugerah Tuhan turun ke dalam diri kita. Anugerah damai sukacita itu turun di dalam diri kita karena tersumbat tadi oleh rasa takut dan khawatir. Makanya hati kita ini harus dijaga karena kita tidak bisa kuat begitu kalau tanpa firman Tuhan. Karena iblis itu ada di sekitar kita. 1 Petrus 5 ayat 8. Mari kita akan membaca bersama-sama. Menunggu kita lengah berkeliling di sekitar kita. Makanya kita perlu menjaga hati kita dari serangan iblis, dari rasa takut dan khawatir. 1 Petrus 5 ayat 8. Satu Petrus 5 ayat 8. Sadarlah, benar ya, 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling
sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Makanya hati kita ini perlu dijaga, menjaganya dengan firman Tuhan, dengan selalu merenungkan firman Tuhan, dengan selalu dekat dengan Tuhan, supaya kita tidak lengah, ya, dijaga hati kita ini, karena anugerah Tuhan itu akan mengalir, damai sejahtera itu akan mengalir ke hati kita yang bebas khawatir dan takut. Kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan di dalam diri kita. Karena kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, itu sama artinya kita menghina Tuhan. Saya pernah sampaikan, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan itu dosa loh. Ya, itu sesuatu yang berdosa ketika kita khawatir tidak mempercayai karya Tuhan di dalam diri kita, itu suatu dosa. Dan hari ini kita mendapatkan satu kebenaran lagi. Kalau kita khawatir, takut, kita nggak percaya sama Tuhan, itu sama seperti kita menghina Tuhan. Bukankah Dia Allah yang luar biasa, yang memperhatikan kita, Dia tahu kondisi kita. Nah, tapi Bu Ika kok tidak ditolong-tolong, kok tidak ada jalan keluar. Nah, ketika saya merenungkan ini, saya tadi buka Instagram, saya mendapatkan satu berkat dari pastor Indonesia ya, yang sangat terkenal, anak-anak muda sangat menyukai, Christopher Tapi Heru. Dia mengatakan, bersaksi tentang anaknya, waktu kecil kalau anaknya mainan berantakan, dia akan menolong memberesi. Tetapi ketika dia sudah besar, pastor ini, Christopher Tapi Heru, dia akan membiarkan dan akan menyuruh anaknya itu untuk membereskan sendiri, belajar. Ya, karena dia mulai besar, mulai dewasa harus bertanggung jawab. Ketika saya merenungkan hal ini, benar juga. Ketika kita masih kanak-kanak rohani, kita punya masalah, Tuhan cepat-cepat bantu kita beresin. Tetapi ketika kita sudah mulai mengerti kebenaran firman Tuhan, bahkan mungkin kita ngerti kebenaran tapi melanggar, jadi masalah di dalam diri kita. Tuhan sedang mendidik kita untuk kita membereskan masalah kita sendiri. Bukan berarti Tuhan itu jahat, tetapi Tuhan sedang melatih kita untuk menjadi dewasa, menjadi seorang Kristen yang bertanggung jawab. Bukan berarti Tuhan tidak menolong, Tuhan memberi kekuatan untuk kamu membereskan masalahmu, untuk kamu sadar kalau kamu itu teledor, kamu ceroboh, kamu salah, akan seperti ini, ayo diberesi. Supaya kita juga sadar, kita belajar dekat dengan Tuhan dalam apapun yang ingin kita lakukan, kita belajar tanya sama Tuhan. Kalau kita sedang mengalami masalah, Tuhan tolonglah aku menyelesaikan ini. Benar juga ya, jadi ketika Tuhan membiarkan kita seolah-olah tidak ada pertolongan, itu juga berkat Tuhan. Tuhan sedang mendidik kita supaya kita menjadi dewasa. Amin. Saya mendapatkan satu kebenaran, oh berarti Tuhan gak nolong-nolong, itu Tuhan sedang mendidik kita supaya dewasa. Ya, untuk kita diberikan hikmat, diberikan kekuatan untuk membereskan masalah-masalah satu persatu. Sampai ketika kita menyelesaikannya, kita bisa mengingat kekuatan yang Tuhan berikan, yang diberikan kepada kita sehingga masalah kita selesai. Tuhan menginginkan kita menjadi dewasa. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu ada dalam satu permasalahan dan seolah-olah Tuhan tidak mendengar dan seolah-olah kok rak dijawab-jawab, itu juga berkat Tuhan. Ya, kebenaran firman, Tuhan sedang mendidik kita untuk dewasa. Kita minta ampun sama Tuhan, mungkin kita salah, kita tetap dekat kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan, ini jalan keluarnya bagaimana. Ayo aku dibimbing, aku dituntun untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kalau kita
ada dalam situasi yang sukar, jangan marah ya. Pak Yadi minggu lalu berkata, jangan marah, ingat kasih setia Tuhan, ingat cintanya Tuhan atas diri kita. Kalau kita tidak ditolong berarti Tuhan tidak sayang. Tuhan sedang mendidik kita untuk menjadi dewasa. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Mendekat pada Tuhan, minta tuntunan Tuhan untuk menyelesaikan. Yang kedua, membangun area bebas khawatir. Yang kedua adalah bawa masalahmu di dalam doa. Filipi 4 ayat 6 sampai ke 7. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Filipi 4 ayat 6 sampai ke 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dulu sekolah minggu saya diajari Filipi 4 ayat 6 ini dengan pujian. Jadi saya masih ingat ya, persis lagunya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam apa? Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bawa masalahmu kepada Tuhan dalam doa. Saya katakan ya, dalam doa, berdoa kita berkomunikasi dengan Tuhan. Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, ketika kita berkomunikasi, berdoa dengan Tuhan, tidak hanya kita berbicara kepada Tuhan, tapi punyahilah waktu silent, kita belajar mendengarkan Tuhan. Kita istilahnya meditasi, Tuhan berbicara, aku siap mendengar, aku siap dikoreksi. Itu berdoa. Ketika kita ada masalah, bawa kepada Tuhan dalam doa, kita berkomunikasi dengan Tuhan, sampaikan, tetapi juga belajarlah untuk mendengar jawaban Tuhan di dalam diri kita. Itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, membangun area bebas khawatir, jaga hatimu, ya, tetap dekat dengan Tuhan karena iblis itu siap ketika engkau lengah, siap menerkam. Dan yang kedua, bawa masalahmu dalam doa, dengan permohonan, dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6-7 ya. Maka ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau kita sudah membawa masalah kita dekat dengan Tuhan, Tuhan berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati dan pikiran kita, supaya kita tidak kemerungsung, supaya kita tetap tenang menghadapi permasalahan yang kita hadapi saat ini. Next, slide selanjutnya. Nah, ini terakhir cerita kisah dari Mbah Pon, penjual gudeg di pasar Beringharjo, Yogyakarta. Mbah Pon ini cuma jualan gudeg, punya 5 anak, tetapi 5-limanya anaknya berhasil dikuliahkan. Ya, saya sekarang susah menghafal, saya catat ya. 2 anak kuliah di UGM, 2 anak kuliah di ITB, dan 1 anak kuliah di UI. Semuanya bukan karena beasiswa, tetapi dibiayai sendiri. Nah, karena keberhasilan Mbah Pon ini, anak-anaknya berhasil, ada
dia dihadirkan dalam satu seminar dan dia diwawancarai. Ketika dia ditanya kiat mendidik anak sebagai seorang Jawa yang polos, dia jawab, "Yolek nakal dikandani." Nah, napa jenengan mboten wonten masalah gitu ya. Misalnya soal kalau wayahe bayar kuliah, gelek wayahe bayar, yo dibayar. Terus kemudian orang yang bertanya itu pada penasaran, napa jenengan mboten gadah masalah, nggak punya masalah? Lah Mbah Pone malah tanya, masalah niku nopo? Masalah ki opo? Mbah Pon tidak tahu ya. Ini loh Mbah, masalah niku misalnya jenengan wayahe bayar kuliah, lek wau kan jenengan jawabe yo dibayar. Lah niki lek wayahe bayar kuliah mboten nggak ada arto Mbah. Kalau ketika bayar kuliah nggak ada uang. Dengan polosnya Mbah Pon ini menjawab, nggih kula nyuwun karo Gusti Allah. Kalau dia nggak punya uang, aku minta sama Tuhan. Dilalah besok gudegku ada yang borong sehingga aku bisa membayar uang kuliah anakku. Nah jawaban ini kalau di dalam artikel itu dikatakan menampar orang-orang yang bertanya. Dari seorang yang sederhana, Mbah Pon ini kita belajar apa? Dia itu enggak tahu masalah itu apa, sehingga apapun yang dia alami itu bukan masalah, karena baginya hidup ya berjalan apa adanya. Ketika dia mengalami satu masa wayahe bayar enggak ada, aku nyuwun Gusti Allah. Dia tahu keberadaan Tuhan, dia minta sama Tuhan. Bukankah Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini kita lebih dari Mbah Pon, bukan? Amin. Kita anak-anak Tuhan, Tuhan sudah memberi janjinya kepada kita, ya. Kita lebih, kita anak-anak Tuhan Yesus. Bapak kita itu Bapak yang setia memulihkan kita. Kalau kita percaya sungguh-sungguh ya, bergembiralah supaya damai itu ada dalam diri kita, maka Tuhan akan memberikan apa yang diingini oleh hatimu. Bukan berarti kalau ada masalah kita, oh haleluya sukacita. Yang saya dimaksud bergembira itu ada damai sejahtera di dalam diri kita, sehingga kita tetap tenang, kita tetap mempercayai Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita mampu menyelesaikan setiap permasalahan kita. Nah itu saudara-saudara semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentang bagaimana kita membangun area bebas khawatir dalam diri kita, sehingga damai sejahtera itu turun di dalam hidup kita. Tetap jaga hatimu, dan yang kedua, bawa masalahmu dalam doa, permohonan, dan yang terpenting adalah ucapan syukur ya. Ucapan syukur. Kalau Mbah Pon aja yang sederhana bisa belajar, bagi dia hidup nggak ada masalah. Berarti apapun yang dihadapi ya dijalani. Kalau ada sesuatu yang sukar, dia minta Gusti Allah. Itu kan sangat sederhana sih. Bukankah kita juga bisa seperti itu? Anggap saja tidak ada masalah karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Iya, yang terakhir, slide yang terakhir ini kata-kata yang bisa membangun kita semua. Ucapan syukur itu mengunci berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Ucapan syukur itu mengunci berkat yang telah kita terima daripada Tuhan. Bergembiralah, ucap syukur, damai sejahtera ada dalam diri kita, dan Tuhan akan memberikan apa yang diingini hatimu. Amin. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan.